Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Ar-Risalah TV dimanapun Anda berada, pada siang hari ini tema kita berkaitan dengan bulan Ramadan dan tazkiyatun nufus, yaitu bulan penyucian jiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia bukanlah makhluk yang maksum. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang rentan untuk terjatuh ke dalam kesalahan, rentan terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahim rabbi." Sesungguhnya aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, sebab hawa nafsu sangat menyuruh dan mendorong seseorang untuk berlaku kemaksiatan, untuk berbuat kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini keluar dari lisan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang tentunya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau mengakui kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahannya, sehingga kemudian beliau terkadang juga terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini dikuatkan oleh sabda dari Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mengatakan bahwasannya innal insana khatta'un, bahwasannya manusia itu adalah hamba yang sangat rentan berpotensi terjatuh ke dalam kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nas ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yusuf dan juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjelaskan kepada kita dan memaparkan bahwa manusia adalah makhluk yang rentan terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling perlu untuk kita ketahui dari hal ini adalah bahwa ucapan-ucapan kita dan perbuatan-perbuatan kita membawa dampak kepada hati-hati kita. Apabila ucapan kita dan perbuatan kita berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu akan membawa pada kebaikan di dalam hati kita. Hati kita akan bercahaya. Hati kita akan dihiasi dengan keimanan dan juga dengan ketakwaan. Namun sebaliknya, jikalau kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa, terjerembab ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan melekat pada hati kita adalah noda-noda hitam yang dititikkan ke dalam hati kita sesuai dengan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita kemudian menjadi hati yang kelam, menjadi hati yang sakit. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahwa hati mereka akan dititikkan oleh noda-noda hitam sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan kepada kita bahwa hati kita terpengaruh dengan apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan kita. Apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada konsekuensi buruk bagi hati kita. Ada noda-noda hitam yang dititikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Dan noda itu akan bertambah dengan banyaknya kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan," seorang hamba apabila terjatuh ke dalam perbuatan dosa, terjatuh ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka di dalam hatinya akan dititikkan noda-noda hitam.
Ketika kita terjatuh ke dalam maksiat, terjerembab ke dalam perbuatan dosa, akan dititikkan dalam hati kita noda-noda hitam. Fa in huwa taba wa naza'a wastaghfar saqula qalbuhu. Jikalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari dosa-dosanya, maka hatinya akan menjadi kembali putih bersih. Wa in zada wa in ada zada alaih. Namun jikalau dia kembali melakukan dosa, kembali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditambahkan kepada hatinya noda-noda hitam. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalikar ran alladzi qala Allah Subhanahu wa taala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah noda-noda hitam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an. Sekali-kali tidak bahwa hatimu akan dititikkan noda-noda hitam sesuai dengan apa yang engkau perbuat dan apa yang engkau lakukan. Ikhwan dan akhwat, pemirsa Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita juga menjelaskan kepada kita bahwa dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh para manusia itu berpengaruh secara signifikan kepada kehidupannya. Di antaranya adalah ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Beliau mengatakan bahwa inna lis-sayyi'ati la sawadan fil wajah. Bahwa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kekelaman pada wajah. Wa zulmatan fil qalb, akan mewariskan kegelapan pada hati. Wa naqsan fil rizq, akan mengurangi rizki-rizki kita. Wa wahnan fil jasad, dan juga akan menjadikan tubuh kita lemah. Wa bugdan fi qulubil ibad, dan juga akan mewariskan kebencian bagi hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan dampak negatif dari perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempengaruhi seluruh sudut kehidupan kita, mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membersihkan hati kita dan juga untuk mensucikan kembali diri kita. Dan yang terpenting juga adalah menjauhi dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa, terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka hendaknya kita cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha untuk menutupi dan juga melenyapkan dan menggugurkan dosa-dosa tersebut dengan melakukan amalan-amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena ukuran dari kemuliaan seorang hamba ada pada hati seorang hamba. Hati merupakan organ tubuh yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Hati ibarat raja. Apabila dia baik, maka dia akan berpengaruh kepada seluruh rakyatnya, berpengaruh positif kepada seluruh rakyatnya. Apabila dia lalim dan buruk, maka dia juga akan berpengaruh, memiliki pengaruh yang negatif kepada seluruh rakyatnya. Jikalau hati baik, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jikalau hati seseorang itu kelam, jahat, dipenuhi dengan keburukan, maka dia akan menularkan keburukan pula bagi seluruh anggota badannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Nu'man bin Bashir. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salaha salaha sairul jasad. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh juga akan baik. Wa in fasadat, apabila segumpal daging ini buruk, fasada sairul jasad, maka seluruh tubuh juga akan buruk. Ala wahyal qalb, kata Rasulullah SAW, dan segumpal daging ini adalah hati manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kemurnian, kesucian dan keberkahan hati kita. Senantiasa menghiasi hati kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tolak ukur dari kemuliaan manusia adalah pada hati-hati kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada ketampanan kalian, dan juga tidak melihat kepada banyaknya harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan juga kepada amalan-amalan kalian. Maka seluruh dalil-dalil yang kita sebutkan tadi membawa kesimpulan bagi kita bahwa kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak diukur karena hartanya, tidak diukur karena jabatannya, tidak diukur karena ketampanannya, namun yang diukur adalah kualitas hatinya. Dan apa yang menghiasi hatinya? Ketakwaan, keimanan, ataukah noda-noda dosa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Sedangkan kita tahu ketakwaan itu berada dalam hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW terkait dengan ini, bahwasannya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi, bahwa ketakwaan itu ada dalam hati kita. Ketakwaan itu ada dalam hati kita, dan ketakwaan itu ada dalam hati kita. Oleh karena itu, pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk menjaga kemurnian dan keutuhan hati kita, agar kemudian hati kita menjadi hati yang sehat dan tidak menjadi hati yang sakit, atau bahkan menjadi hati yang mati, yang ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hidayah di dalamnya. Ikhwan dan akhwat, pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang hamba di dunia ditentukan dengan kondisi hatinya. Namun bukan hanya itu. Kemuliaan seseorang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak juga ditentukan dengan keadaan hatinya. Ditentukan dengan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat itu ditentukan dengan keadaan hatinya. Mudahnya urusannya di akhirat dan sukarnya itu diukur dari kondisi hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, "Wa la tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Wahai Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan kelak. Pada hari itu tidak berguna dan tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat, dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan, dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ingatkan bahwa sangat penting bagi kita untuk menjaga hati kita, agar kemudian kita menghiasi hati kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Abu Lahab adalah orang yang paling mulia. Salah seorang yang paling mulia pada zaman Rasulullah SAW adalah Abu Lahab. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menutup hati, menutup mati hatinya, maka tidak bermanfaat baginya segala yang dia miliki berupa harta dan jabatan. Bahkan Allah turunkan dalam Al-Quran satu surat khusus menjelaskan terkait dengan Abu Lahab. Tabbat yada Abu Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka Abu Lahab. Sungguh celaka Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya hartanya dan seluruh yang dia upayakan. Sayasla naran dzatal hab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang berkobar, yang menyala-nyala, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hati yang mati. Hati yang tidak ada keimanan kepadanya. Hati yang dipenuhi dengan kekufuran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala vonis baginya kebinasaan di akhirat
dan tidak ada sedikit pun yang bisa menolongnya dari hartanya dan juga apa yang dia upayakan. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, pemirsa Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Salah satu dari sisi keberkahan bulan ini bahwa bulan ini merupakan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini disebut dengan Syahrul Maghfirah. Bulan yang berisi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan momentum dan kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita sang pendosa yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari segala kesalahan-kesalahannya dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan berkah ini. Ingat, bulan Ramadan adalah anugerah, adalah kenikmatan yang sangat indah bagi manusia, agar kemudian dia dapat kembali menjadi manusia-manusia yang bersih, yang suci dari noda-noda dosa. Amalan-amalan ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah amalan-amalan ibadah yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Keimanan bahwa syariat puasa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mengimani kewajibannya, bahkan dia merupakan bagian dari rukun Islam. Wahtisaban, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan salat tarawih pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Dan tidak cukup dari di sini. Tidak cukup sampai di sini saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 amalan besar yang kita lakukan di bulan Ramadan, keutamaannya adalah menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan noda-noda yang ada dalam hati kita. Dan tentunya ini merupakan karunia yang sangat besar bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kalau tidak kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, maka kita katakan kapan lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan orang yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Ragima anfur rajul adraka Ramadan summan salakh wa lam yukfar dunubahu." Bahwa sungguh rugi seseorang itu, sungguh celaka seseorang itu berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian bulan itu pergi dan berlalu, sedangkan dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hurima khairuha faqad hurim." Barang siapa yang terhalangi kebaikan di bulan ini, di bulan Ramadan, atau terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Sekali lagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersemangat. Mari kita perbarui niat-niat kita, mari kita bersungguh-sungguh di bulan yang penuh dengan nikmat ini, penuh dengan rahmat ini, dan bulan yang merupakan bulan ampunan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita keluar dari bulan ini dalam keadaan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci,
hati yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga tercapai tujuan kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan juga kepada para seluruh pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan-amalan dan juga bisa menambah pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة